Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para hamba Zat Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, diri kami mendapatkan amanah perintah dari sisinya Zat Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintah menjabarkan tentang sebenarnya perintah ilahi agar mengerti diri kula lan panjenengan dihidupkan oleh Zat Tuhan yang Maha Esa di alam muka bumi ini, agar diri kula lan panjenengan mengerti arah tujuan hidup selama hidup di muka bumi ini. Nah, dari inti hidup diberi amanah. Amanah apa saja itu termasuk adanya rahmat dan nikmat yang lahir turun dari langitnya lalu turun ke muka bumi ini, supaya mengerti diri kula lan panjenengan amanah dan sebenarnya perintah ilahi, termasuk tidak ada makhluk lain yang diperintah untuk khalifah tul ardi muka bumi ini, hanyalah makhluknya satu-satunya hanya manusia, lelaki dan perempuan. Adanya lahir Adam dan Hawa, pria dan wanita, tersebut wujud manusia. Manusia dilengkapi dua unsur, adanya zahir dan batin. Disebut manusia, kalau di Jawa dinamakan manungso. Sebutan dari manungso ialah manunggaling sing kuwasa. Jadi intinya diri kula panjenengan harus percaya jika hidup ini tidak bisa sendirian. Ada yang menghidupi, ada yang menguasai, ada yang memerintahnya. Harus percaya di situ. Ada sebutan manungso, manunggaling sing kuwasa. Jadi intinya Zat Tuhan yang Maha Esa itu tidak jauh dari diri kita. Semua manusia keletakan gaibnya Zat Tuhan yang Maha Esa, dihidupi lalu diperintahnya semua. Nggak ada yang nggak diperintah, semua diperintahnya. Agar mengerti diri kula panjenengan sebenarnya perintah dan sebenarnya semua amanah. Nah, Zat Allah itu memerintahnya diri kula lan panjenengan jika nggak dibekali modal, ya nggak bisa apa-apa. Diberi amanah itu nggak bisa hidup. Termasuk hidup itu kan amanah pertama. Jadi intinya diri kula panjenengan harus belajar fana,
tidak mengaku-akui agar mengerti sejatinya amanah Tuhan. Kalau dirasakan panjenengan jika sudah mendalami ilmu hakikat, sebenarnya diri kulon panjenengan ini kulinya zat Tuhan yang Maha Esa. Karena apa? Semua ini kan gak ikut punya. Amanah itu hanya titipan. Pertama, diri kulon panjenengan asal mulakan mati. Karena dikatakan hidup, dikasih hidup. Bisa melek, bisa ngomong, bisa obah, ini kan dikasih hidup oleh zat Tuhan yang Maha Esa. Diri kulon panjenengan jika nggak dibekali modal, ya nggak bisa apa-apa. Diberi amanah itu, nggak bisa hidup. Termasuk hidup itu kan amanah pertama. Diri kulon panjenengan belajar menjadi kulinya zat Tuhan yang Maha Esa. Memangnya di situ. Kalau dirasakan panjenengan jika sudah mendalami ilmu hakikat, sebenarnya diri kulon panjenengan ini kulinya zat Tuhan yang Maha Esa. Supaya mengerti sebenarnya perintah. Karena semua ini kan gak ikut punya. Amanah itu hanya titipan. Kan mati. Karena dikatakan hidup, dikasih hidup. Iya kan? Bisa melek, bisa ngomong, bisa obah, ini kan dikasih hidup oleh zat Tuhan yang Maha Esa. Diberi amanah. Awal mula hidup masuk lewat hembusan napas, lewat hidung dua ini. Diberi amanah. Awal mula hidup masuk lewat hembusan napas, lewat hidung dua ini. Lalu diri kulon panjenengan menghirup, ditiup, menghirup, ditiup, hidup kan di situ. Siapa ini? Kan hidup zat Tuhan yang keluar masuk. Siri masuk. Rahasianya zat Tuhan masuk ke dalam tubuh semua diri manusia. Semua diri manusia lahir dan batin bisa merasakan, dikasih rasa. Akhirnya semua diri manusia mengakui bahwa merasa hidup, dikasih amanah segala apa ini kan dikasih oleh zat Tuhan yang Maha Esa. Diberi amanah, bisa merasakan semua rahmat dan nikmat itu kan sebagian rezeki, amanah yang turun dari langitnya lalu turun ke bumi, memberi rahmat dan nikmat diri kita ini. Mari dirasakan. Diri kita nggak bisa apa-apa sebenarnya jika nggak didirikan oleh zat Tuhan yang Maha Esa. Allah berfirman, Aqimu sholah wa atu zakah. Aqimu sholah, aqimu itu diri kalian diperintah berdiri, kan nggak bisa jika nggak digerakkan. Hai Muhammad, berdiri yo, kok aku akan perintah sholah. Sholah kan diperintah, diperintah apapun, diperintah bergerak terutama. Kan nggak bisa bergerak jika nggak digerakkan oleh zat Tuhan itu. Diri kelompoknya bisa obah ini. Kan hidup termasuk dihidupi. Ini diperintah, yang perintah yang di dalam hidup ini menghidupi diri kita semua ini. Yang diri kelompok panjenengan bisa apa-apa ini. Akhirnya
Allah berfirman, wa atu zakah, dan aku beri zakat, rezeki. Aku zakati, aku beri. Maksudnya diri kelompoknya dikasih modal, mau diperintah modal, ya adanya rahmat dan nikmat itu turun. Jadi intinya diri kelompoknya diperintah oleh Tuhan, sudah dikasih bekal modal. Nggak ngawur Tuhan memerintahnya itu. Nah, maka dari itu panjenengan harus mengerti, sadar diri. Semua amanah kan titipan. Kalau orang Jawa mengatakan selangan, nyelang, pinjam, itu kan pinjam berarti. Semua pinjam, nggak ikut punya. Semua miliknya Tuhan. Diselangi, nah diperintah kerja. Orang Jawa bilang diperintah kerja itu, orang Jawa bilang diperintah nyambut gawe. Kalau orang Jawa mengatakan nyelang, pinjam, itu kan pinjam berarti. Semua pinjam, nggak ikut punya. Semua miliknya Tuhan. Amanah, berarti titipan. Diselangi, diperintah kerja, diperintah nyambut gawe. Orang Jawa mengatakan nyambut gawe. Tidak ada perintah lain kecuali di alam muka bumi ini diperintah nyambut gawe. Nah, belajar diri kelompoknya fana, gak aku-aku. Belajar seperti wayang. Opo jari jalangi. Nah, semua nyelang, pinjam, nyambut. Semua kekuasaan Tuhan. Jika panjenengan lekas ingin dikenalnya Tuhan, panjenengan harus berpasrah diri semuanya. Karena semua selangan. Sudah jelas kan? Aqimus sholah wa atu zakata. Gak bisa diri kulon panjenengan berdiri sendiri jika nggak digerakkan oleh Tuhan. Maka dari itu panjenengan harus mengerti hakikinya lahir dan batin, dan mengerti adanya gerakan syariat dan hakikat. Jadi intinya diri kulon panjenengan gak lepas dari gerakan dua ini. Walaupun toh diri kulon panjenengan sudah bermakrifat Allah, mengenal Allah, tetap tidak lepas dua unsur, adanya zahir dan batin. Zahir dan batin ini adanya ilmu syariatul Islam dan ilmu hakikatul Islam, tidak lepas. Jadi saling membutuhkan syariatul Islam dan hakikatul Islam ini. Syariatul Islam ini ada gerakan ini. Nah, jika diri kulon panjenengan ingin mendalami hakikatul Islam, ya harus mengenal batin. Karena zahir ini bisa gerak Allah yang menggerakkan ya dari dalam, dari rohani, dari batin. Nah, ini kan bisa digerakkan. Aqimus sholah digerakkan oleh hidup. Zat Allah hidup di dalam rahim, di batin, sesuai dengan firman-Nya, Allahu batinul insan. Zat Allah hidup di dalam semua batinnya manusia. Akhirnya menggerakkan zahir ini, bisa gerak apapun ini. Tujuannya zat Allah itu memerintahnya diri kita. Nah, diri kelompoknya harus sadar. Kami sudah bilang tadi, diri kulon panjenengan seluruh tubuh ini
orang Jawa mengatakan disebut manungso. Manungso manunggalis sing kuwasa. Berarti zat Allah di diri panjenengan ya ada, di diri saya ini ya ada, di diri semua manusia. Dan Allah tetap satu, di mana-mana pun ada, di diri panjenengan ada, di diri saya ya ada. Menghidupi semua. Nah, intinya diri kula panjenengan ini kan digerakkan, diperintah, jangan diaku-akui, diselangi. Jangan merasa hidup ini bisa bergerak sendiri, digerakkan oleh Tuhan. Termasuk ini badan wadah ini kan termasuk ya selangat. Diri kula panjenengan termasuk yang aku akui. Semua kekuasaan zat Tuhan. Nah, mari belajar seperti wayang. Manut nurut apa jare jalani. Diperintah, dijadikan kuli, diperintah kerja. Aslinya di situ. Diperintah mengatur dunia ini seisinya. Diperintah mengatur yang baik dan benar. Di situ intinya. Hidup ini diperintah. Jangan khawatir, sudah dibekali segala-galanya ini. Diri kula panjenengan bisa merasakan apa saja. Termasukkan sudah dibekali, dizakati terus setiap hari. Setiap langkah diri kula panjenengan diperintah berhubungan dengan Khaba'lu minanas terutama. Lalu menuju Khaba'lu minallah. Khaba'lu minanas diri kula panjenengan hubungan terhadap orang lain. Nah, di situ kan ya diperintah oleh Gustinya, diperintah hubungan dengan antara manusia. Khaba'lu minanas ini menuju Khaba'lu minallah. Di situ kan ada gaibnya Allah. Agar diri kula sampai ibadah ini, mengenal batin ini. Allahu batinul insan. Insan zahirullah. Jangan diaku-akui. Zahir dan batin ini termasuk ya miliknya Allah. Maka dari itu diri panjenengan harus sadar, jangan mengaku-akui, tinggal jalan aja hidup ini. Diperintah ke sana kemari, ya manut nurut patuh itu. Diserahkan belajar fana. Biarpun yang berikrar zat Allah sendiri. Di situ intinya. Jangan diaku-akui. Semuanya ini milik zat Tuhan yang Maha. Serahkan semuanya kepada Sang Ilahi Robbi yang menguasai alam semesta seisinya ini. Agar mengerti diri kula hakikinya perintah dan agar mengerti hakikinya semua amanah. Itulah yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan menjadi berkah dan bermanfaat bagi semua saudaraku di seluruh dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir salam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.